Ada satu pemandangan yang sangat akrab di kota kita. Seseorang berdiri di pinggir jalan sambil memegang brosur perumahan. Matanya tidak membaca semua kata, tidak peduli lokasi, spesifikasi, atau syarat kecil di bawah. Tatapannya langsung terkunci pada satu angka besar yang dicetak tebal, cicilan per bulan, seolah itulah satu-satunya uang yang akan keluar dari dompetnya sepanjang hidup. Angka itu terasa menenangkan. 1 jutaan untuk rumah subsidi, 3 jutaan untuk rumah komersil. Angka yang terasa masih masuk di logika gaji bulanan. Muncul rasa lega semu, optimisme awal, perasaan bahwa mimpi punya rumah akhirnya bisa diraih. Di titik inilah logika seringkali mulai tertidur. Pertanyaan penting ditunda dan keputusan besar mulai diambil dengan perasaan setengah sadar. Banyak dari kita tumbuh dengan nasihat klasik, jangan tunda beli rumah, nanti keburu mahal. Kalimat ini diwariskan dengan niat baik, tapi jarang disertai penjelasan tentang kesiapan finansial yang utuh. Padahal membeli rumah dengan persiapan setengah matang bukanlah langkah maju, melainkan bisa menjadi pintu masuk menuju tekanan finansial jangka panjang yang diam-diam menggerogoti keluarga. Euforia itu biasanya runtuh pelan-pelan di satu momen yang jarang dibicarakan, meja akad kredit. Suasana berubah tegang ketika petugas bank menyodorkan daftar biaya, provisi, notaris, administrasi, semua harus dibayar tunai hari itu juga. Senyum perlahan menghilang, wajah pucat, karena saldo tabungan yang ada ternyata jauh dari cukup untuk menutup semua angka di kertas. Di titik ini kita mulai sadar, harga yang terpampang di spanduk pinggir jalan hanyalah puncak gunung es yang terlihat kecil dan menjanjikan, sementara di bawah permukaan ada bongkahan besar biaya legalitas, pajak, dan pengeluaran awal yang jarang dijelaskan secara gamblang oleh marketing. Bukan karena rahasia, tapi karena kita sendiri jarang bertanya sedalam itu. Di video ini kita akan membedah dua dunia yang sering dibandingkan, rumah subsidi yang katanya murah tapi penuh aturan, dan rumah komersil yang terasa bebas tapi mahal. Kita tidak akan menghakimi mana yang paling benar, melainkan melihat secara jujur di mana saja biaya siluman bersembunyi dan siapa yang paling menguras kantong di awal perjalanan. Anggap video ini sebagai kalkulator jujur, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Kita akan membedah 5 pungutan tersembunyi yang sering membuat gaji hanya numpang lewat di bulan pertama menempati rumah baru. Tujuannya sederhana, agar keputusan besar ini diambil dengan kepala dingin, bukan hanya karena tergoda angka cicilan di brosur. Ada tekanan yang jarang diakui secara jujur ketika seseorang berniat membeli rumah. Tekanan itu tidak selalu datang dari bank atau developer, tapi dari lingkungan terdekat. Pertanyaan sederhana seperti, kapan punya rumah sendiri, sering terasa seperti vonis, seolah belum punya rumah berarti belum mapan, belum berhasil, atau tertinggal dari yang lain. Di tengah tekanan itu, calon pembeli dipaksa berhadapan dengan istilah-istilah yang terdengar asing dan kaku. BPHTB, AJB, provisi, bunga floating, semua terdengar rumit dan menakutkan. Wajar jika banyak orang bingung karena keputusan finansial terbesar dalam hidup justru tidak pernah diajarkan secara praktis di sekolah atau di rumah. Bagi calon pembeli rumah subsidi, ada kecemasan lain yang ikut menumpuk. Kekhawatiran soal kualitas bangunan, akses yang jauh, atau lingkungan yang belum hidup sering menghantui. Namun rasa takut itu bercampur dengan perasaan tidak punya pilihan lain karena angka cicilan subsidi adalah satu-satunya yang terasa realistis di kondisi penghasilan saat ini. Di sisi lain, pembeli rumah komersil membawa dilema yang berbeda. Ada dorongan gengsi untuk tinggal di lokasi strategis, dekat kota, dekat fasilitas. Namun di balik itu tersimpan ketakutan yang jarang diucapkan, bagaimana jika cicilan melonjak ketika masa bunga tetap berakhir dan penghasilan tidak naik secepat cicilan bank. Banyak orang juga terjebak pada ketakutan uang hangus. Setelah membayar booking fee, muncul rasa sungkan untuk bertanya terlalu detail, takut dianggap cerewet, takut transaksi batal. Padahal justru di fase inilah transparansi adalah hak mutlak konsumen sebelum komitmen jangka panjang benar-benar diikat. Perlu disampaikan dengan tenang, belum bisa membeli rumah tahun ini bukanlah sebuah kegagalan. Menunda keputusan besar demi menebalkan dana darurat dan memperkuat posisi keuangan adalah tanda kedewasaan, bukan kelemahan. Tidak semua orang harus memulai di waktu yang sama, karena kondisi hidup setiap keluarga berbeda.
Di titik ini, mari kita tarik napas sejenak, singkirkan ego, gengsi, dan rasa takut dinilai. Kita akan berhenti bereaksi dengan emosi dan mulai berhitung dengan logika yang dingin dan objektif. Karena rumah bukan hanya tentang mimpi, tapi tentang angka yang akan menemani kita bertahun-tahun ke depan. Mari kita turunkan pembahasan ini ke dunia nyata. Lewat satu contoh sederhana, Budi membeli rumah subsidi di kawasan penyangga kota. Di atas kertas, cicilannya terasa ringan dan masuk akal. Namun setiap hari Budi harus berangkat lebih pagi, pulang lebih malam, menghabiskan hampir 3 jam di jalan. Sebuah biaya tak terlihat berupa waktu, tenaga, dan bensin yang perlahan menggerus kualitas hidupnya. Bandingkan dengan Sari yang memilih rumah komersil di lokasi lebih strategis, waktu tempuhnya singkat, hidup terasa lebih rapi dan terjadwal. Namun ada harga yang harus dibayar. Nilai tanah yang mahal memaksanya mengambil tenor KPR sangat panjang hingga usia mendekati pensiun, membuat komitmen hutangnya jauh lebih lama menemani hidupnya. Ketika kunci rumah subsidi diserahkan, realita fisik seringkali langsung terasa. Dinding belum diaci halus, lantai masih standar, pagar belum ada, dan dapur seringkali belum tertutup layak. Artinya rumah belum siap dihuni sepenuhnya, dan pembeli harus menyiapkan uang tunai belasan juta di minggu pertama agar rumah bisa berfungsi secara normal. Rumah komersil biasanya terlihat lebih rapi saat serah terima, namun jangan buru-buru merasa aman. Banyak unit dijual dalam kondisi kosongan, tanpa teralis, tanpa kanopi, tanpa tambahan keamanan dasar. Di lingkungan klaster, pemasangan ini seringkali menjadi kewajiban tidak tertulis demi keamanan dan keseragaman tampilan, yang berarti biaya tambahan segera setelah pindah. Masalah air bersih sering menjadi kejutan terbesar di perumahan subsidi baru. PDAM belum masuk, tekanan air belum stabil, atau kualitas air kurang layak. Warga akhirnya patungan atau keluar biaya sendiri untuk memperdalam sumur bor, memasang pompa dan filter agar air bisa digunakan mandi dan mencuci tanpa merusak peralatan rumah tangga. Ada pula biaya sosial yang jarang dihitung di awal. Di perumahan komersil, iuran pengelolaan lingkungan dikelola profesional dengan tarif ratusan ribu per bulan, sebanding dengan keamanan dan fasilitas. Di rumah subsidi, iuran biasanya lebih murah dan swadaya, namun fasilitas dan pengelolaannya sangat bergantung pada solidaritas warga. Dari sini kita bisa melihat pola yang sama. Harga murah di brosur rumah subsidi seringkali adalah kompensasi dari biaya perbaikan mandiri yang harus ditanggung sendiri. Sementara rumah komersil menawarkan kenyamanan awal, tapi menuntut komitmen finansial jangka panjang yang lebih berat. Di dunia properti tidak ada makan siang gratis. Salah satu mitos paling berbahaya dalam pembelian rumah adalah kalimat, "Yang penting DP masuk dulu." Banyak orang mengira DP adalah tiket utama menuju kepemilikan rumah. Padahal DP hanyalah pengurang pokok hutang, bukan biaya legalitas. Memiliki uang DP tidak otomatis berarti Anda sudah siap menerima kunci rumah. Istilah marketing seperti harga all-in juga perlu disikapi dengan kepala dingin. Kata ini terdengar menenangkan, namun sering menyimpan pengecualian di bagian syarat dan ketentuan. Tidak jarang harga all-in belum termasuk asuransi jiwa, yang preminya sangat bergantung pada usia dan tenor dan harus dibayar di muka. Kesalahan umum lainnya sering terjadi pada pasangan muda yang terlalu cepat memikirkan estetika. Memilih warna cat, furnitur, dan dekorasi sebelum akad kredit selesai. Padahal dana tunai tersebut seharusnya diprioritaskan untuk kewajiban negara seperti BPHTB yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dinegosiasikan. Ada pula pola pikir, renovasi nanti dicicil sambil jalan. Di atas kertas terdengar fleksibel, namun realitanya hidup di rumah dengan dapur belum layak atau atap bocor adalah beban mental yang berat. Ditambah lagi, harga material bangunan cenderung naik dari tahun ke tahun, membuat biaya semakin mahal jika ditunda. Banyak calon pembeli juga meremehkan biaya mengendap. Bank sering mewajibkan saldo blokir sebesar 1-2 kali angsuran di rekening. Uang ini tidak bisa dipakai untuk belanja atau renovasi, namun harus tersedia saat akad, sebuah kewajiban yang sering tidak disadari di awal. Kesalahan fatal berikutnya adalah menguras dana darurat demi menutup kekurangan biaya akad. Langkah ini mungkin terasa menyelamatkan transaksi, namun meninggalkan keluarga dalam posisi sangat rentan. Satu kejadian tak terduga di bulan awal pindahan bisa langsung mengguncang stabilitas keuangan.
Di titik ini pola pikir perlu diubah secara tegas. Bukan lagi soal siap mencicil, tapi siap modal awal. Karena semua biaya akad, pajak, dan administrasi tidak bisa dicicil ke bank. Jika dana tunai belum siap, maka waktu belum berpihak. Pungutan pertama yang hampir selalu muncul adalah BPHTB, pajak pembeli yang dibayarkan ke negara, bukan ke bank. Untuk rumah komersil, aturannya relatif jelas, 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi nilai tidak kena pajak daerah. Angka ini bisa langsung mencapai belasan juta dan wajib dibayar tunai sebelum balik nama. Pada rumah subsidi, beberapa daerah memberi keringanan atau pembebasan, namun pembeli tetap wajib mengecek aturan lokal karena tidak semua wilayah menerapkan insentif yang sama. Pungutan kedua adalah biaya provisi dan administrasi bank yang bisa disebut sebagai tiket masuk untuk berhutang. Bank komersil umumnya mematok provisi sekitar 1% dari plafon kredit ditambah biaya administrasi. Jika Anda meminjam 500 juta, artinya sekitar 5 juta langsung hilang di awal sebelum satu bata pun benar-benar terasa milik Anda. Ini bukan denda, tapi biaya resmi yang jarang disadari besarnya. Pungutan ketiga adalah asuransi jiwa dan kebakaran. Inilah pos yang sering membuat calon pembeli terdiam lama di meja akad. Premi biasanya dibayar sekaligus untuk jangka waktu panjang dan sangat bergantung pada usia peminjam. Semakin tua usia saat mengambil KPR, semakin mahal preminya. Banyak orang kaget karena mengira asuransi dibayar bulanan, padahal sebagian besar ditarik di muka. Pungutan keempat adalah biaya notaris dan balik nama. Di rumah subsidi, biaya ini sering dipaketkan dengan nominal yang lebih terkendali karena ada standar program. Namun di rumah komersil, biayanya mengikuti nilai transaksi dan kesepakatan dengan notaris. Angkanya bisa menembus puluhan juta, mencakup AJB, balik nama sertifikat, dan pengurusan dokumen legal lainnya. Pungutan kelima adalah biaya peningkatan mutu atau renovasi awal agar rumah benar-benar layak huni. Rumah subsidi umumnya membutuhkan dana tunai sekitar 15 hingga 20 juta untuk dapur, air bersih, dan perbaikan dasar. Rumah komersil memang lebih siap, namun sering tetap butuh 5 hingga 10 juta untuk teralis, kanopi, atau keamanan tambahan. Semua ini tidak ditanggung KPR. Ada satu biaya tambahan yang sering dilupakan, yaitu peningkatan hak dari HGB ke SHM. Banyak rumah komersil dijual dengan status hak guna bangunan. Untuk menjadikannya hak milik yang lebih aman secara hukum, pembeli harus mengurus sendiri ke kantor pertanahan dengan biaya resmi yang tidak kecil. Ini bukan kewajiban mendesak, tapi penting untuk keamanan jangka panjang. Agar lebih terasa nyata, bayangkan rumah seharga 300 juta dengan DP 30 juta. Banyak orang merasa sudah siap, padahal setelah dihitung, 5 pungutan tadi bisa menuntut tambahan uang tunai sekitar 30 juta lagi. Artinya total uang keluar di awal mendekati 60 juta. Inilah jurang antara harga rumah dan biaya beli rumah yang sering tidak disadari. Sekarang mari kita tarik pembahasan ini ke diri masing-masing. Coba buka aplikasi mobile banking Anda saat ini, kurangi saldo yang ada dengan simulasi biaya tambahan tadi. Setelah itu berhenti sejenak dan jujur bertanya, apakah sisa uang tersebut masih cukup untuk membiayai hidup keluarga selama 3 bulan ke depan tanpa panik? Selain uang, ada kesiapan waktu dan tenaga yang sering luput dihitung. Rumah subsidi menuntut keterlibatan langsung, mengawasi tukang, mengurus perbaikan, dan sabar menghadapi proses. Jika Anda tipe yang sibuk dan tidak punya ruang energi untuk itu, rumah komersil atau rumah second siap huni mungkin lebih masuk akal meskipun lebih mahal. Penting juga mengevaluasi stabilitas karir. Apakah pekerjaan Anda memungkinkan tinggal jauh dari pusat aktivitas? Waktu 3 jam di jalan bukan sekadar lelah, tapi opportunity cost. Waktu yang habis di perjalanan bisa menghambat peluang promosi, belajar keterampilan baru, atau membangun usaha sampingan yang sebenarnya bisa meningkatkan penghasilan. KPR bukan komitmen singkat, melainkan hubungan jangka panjang dengan bank. 15 hingga 20 tahun adalah waktu yang panjang dalam hidup manusia. Proses menjual, overkredit, atau keluar di tengah jalan tidak pernah sesederhana yang dibayangkan, dan seringkali disertai kerugian finansial yang tidak kecil. Di titik ini, penting membuka opsi secara rasional. Mengontrak rumah di lokasi strategis kadang justru lebih cerdas secara arus kas, terutama bagi keluarga muda yang sedang membangun karir.
Tidak semua fase hidup harus diisi dengan kepemilikan. Ada fase bertumbuh yang lebih butuh fleksibilitas. Sikap kritis perlu dilatih sejak awal. Beranilah meminta rincian biaya tertulis atau price list detail sebelum menyetor uang tanda jadi. Developer dan marketing yang profesional tidak akan keberatan menjelaskan secara transparan. Ketertutupan di awal sering menjadi sinyal peringatan yang sebaiknya tidak diabaikan. Dan yang terpenting, jangan biarkan rasa takut tertinggal memaksa Anda melangkah terlalu cepat. Tidak membeli rumah tahun ini bukan berarti gagal. Menunda demi mengumpulkan amunisi dana yang lebih kuat justru adalah strategi matang untuk melindungi masa depan keluarga. Dari seluruh pembahasan ini, satu kesimpulan penting perlu benar-benar dipegang. Harga rumah tidak pernah sama dengan biaya beli rumah. Di antara spanduk dan kunci, ada jurang biaya yang harus dijembatani dengan uang tunai, kesiapan mental, dan perhitungan yang jujur terhadap kondisi diri sendiri. Bagi pejuang rumah subsidi, pilihan ini bukanlah langkah rendah. Rumah subsidi adalah batu loncatan yang mulia. Dengan perencanaan renovasi yang realistis dan kesabaran membangun sedikit demi sedikit, rumah sederhana bisa tumbuh menjadi tempat tinggal yang hangat dan sangat layak bagi keluarga. Untuk pembeli rumah komersil, kenyamanan lokasi dan fasilitas memang terasa menyenangkan. Namun kenyamanan itu harus dibarengi disiplin finansial yang lebih ketat. Dana darurat perlu dijaga lebih tebal, karena risiko kenaikan bunga di masa depan adalah konsekuensi nyata yang tidak bisa dihindari. Pada akhirnya, rumah seharusnya menjadi tempat memulihkan diri. Jangan sampai temboknya berdiri kokoh, tapi penghuninya kehilangan ketenangan karena dikejar cicilan dan biaya tak terduga. Rumah yang baik bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga ramah bagi kesehatan mental penghuninya. Jika Anda pernah atau sedang melalui proses ini, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Biaya siluman apa yang paling mengejutkan saat akad kredit dulu? Cerita Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi penonton lain yang sedang bersiap melangkah. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton pembahasan yang berat, namun penting ini sampai selesai. Kepedulian Anda terhadap detail finansial adalah bentuk tanggung jawab nyata terhadap masa depan keluarga, dan itu layak dihargai. Mari menjadi pembeli yang cerdas, yang berhitung dengan logika, bukan hanya dengan emosi. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Semoga setiap keputusan besar yang Anda ambil selalu membawa ketenangan, bukan beban. Jika pembahasan ini terasa membuka sudut pandang baru dan bermanfaat untuk Anda, dukung channel Finansialpedia dengan menekan tombol like agar video ini menjangkau lebih banyak keluarga yang sedang berjuang mengambil keputusan finansial besar. Bagikan ke pasangan, saudara, atau teman yang sedang berencana membeli rumah, karena satu informasi yang tepat bisa menyelamatkan bertahun-tahun beban keuangan. Jangan lupa subscribe Finansialpedia dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan analisa jujur dan rasional lainnya tentang uang, rumah, dan strategi hidup yang lebih tenang.